Halo, selamat malam kepada Pak Handro dan teman-teman sekalian. Pak Handro, di sini kami dari eh, mahasiswa kelas 17 7E07 akan presentasi mengenai project dengan tema Unauthorized Access to System Computer. To Computer System. Nah, di sini kami mengambil kasus yaitu pembobolan situs resmi Komisi Pemilihan Umum tahun 2004. Di sini dengan saya sendiri, Sindia Widafrena Sonda, dengan NIM 171900854, kemudian ada Tiar Prasetyo dengan NIM 171900782, kemudian ada Chris Giarni dengan NIM 171909116, kemudian Mutiara Kalista dengan NIM 171900849, dan yang terakhir ada Muhammad Fauzi dengan NIM 171900705. Nah, kemudian di sini dari kasus yang kami ambil memiliki latar belakang yaitu teknologi merupakan hal yang tidak bisa lepas dari manusia sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang begitu pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, banyak sekali tindakan-tindakan kriminal yang semakin marak terjadi, terutama tindakan yang menyangkut dengan kejahatan cyber. Kemudian di sini ada identitas permasalahan. Identitas permasalahan yang pertama ada pengertian dari cybercrime dan cyber law, yang kedua ada motif yang digunakan, yang ketiga ada penyebab kejahatan, dan yang terakhir atau yang keempat penanggulangan yang dilakukan. Untuk rumusan masalah akan dibawakan oleh rekan saya, Chris Giarni. Berikutnya ada perumusan masalah. Yang pertama ada pengertian dari cybercrime dan cyber law. Berikutnya ada apa motif yang digunakan. Yang berikutnya apa penyebab kejahatan tersebut. Yang berikutnya apa penanggulangan yang dapat dilakukan. Ruang lingkup mencakup kejahatan cyber dan motif, penyebab, serta penanggulangan kasus. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang begitu berbahayanya kejahatan cyber dalam dunia kerja. Berikutnya adalah dasar teori. Yang pertama ada cybercrime, meliputi unauthorized access to computer system. Yang kedua ada illegal contents. Yang berikutnya ada data forgery. Yang selanjutnya ada cyber law dalam yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem komputer, sistem informasi komputer. Terdapat beberapa jenis kejahatan cyber di antaranya. Yang pertama, unauthorized access to computer system merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan atau masuk ke dalam suatu sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimaksud. Yang kedua ada illegal contents, merupakan konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar atau melanggar hukum. Yang ketiga, data forgery, merupakan tindakan kejahatan di mana ya dengan memasukkan data ke dokumen yang sama seperti scriptless dokumen di internet. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Hansel. Cyber law dalam undang-undang. Di Indonesia sekarang ini, hukum tentang cybercrime sudah dapat dipastikan. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan pada tanggal 21 April tahun 2008. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet atau cyber, termasuk di dalamnya memberikan punishment terhadap pelaku cybercrime. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
Ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Unauthorized access to computer system and service atau serangan terhadap fasilitas komputer. Hacking, virus, illegal access akan mendapatkan pidana dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 26, yaitu 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000. Kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp700.000. Ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp800.000. Terima kasih. Lanjut untuk bab 3 mengenai pembahasan. Untuk di sini kronologi pembobolan situs resmi dari KPU. Pada hari Jumat 16 April 2004, ex-mixer dengan nama panggilan Dhani Firmansyah mencoba melakukan tes sistem security kpu.go.id melalui XSS atau cross-site scripting melalui IP 202.158.10.117. Namun di layar keluar message risk dengan level low atau website KPU belum tembus atau rusak. Hal itu ia kerjakan di gedung PT Dana Reksa pada Sabtu 17 April 2004. Ex-user mencoba kembali melakukan penetrasi ke server tnp.kpu.go.id dengan cara SQL injection dan berhasil menembus IP tnp.kpu.go.id serta dapat mengupdate tabel daftar nama partai pada pukul 11.23 sampai 11.34. Teknik yang digunakan oleh ex-user adalah teknik spoofing atau penyesatan. Ia berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu dan mengubah nama ke 24 partai politik peserta tersebut dengan nama seperti Partai Jambi, Partai Kolor Hijau, Partai Resaplen, Partai Kelerengan, dan lain-lain. Ini juga sempat menyesatkan pelacakan petugas dengan seolah membobol situs KPU dari warnet di Jalan Kaliurang KM 8 Yogyakarta. Dari penelusuran di Yogyakarta, polisi mendapatkan keterangan pelaku merupakan hacker yang sudah pindah ke Jakarta sejak 1 April 2003. Karena pada saat itu UU yang mengatur tentang cybercrime belum ada, maka tersangka Dhani dikenakan UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi serta salah satu pasal yang disangkakan adalah pasal 50 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Dhani atau ex-user akhirnya ditangkap Satuan Cybercrime Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 24 April 2004. Lanjut untuk motif pembobolan situs KPU. Menurut keterangan dari pelaku, motif dari pembobolan situs KPU ini karena ia tertantang dengan pernyataan Ketua Kelompok Kerja TI KPU Husnul Maria di sebuah tayangan televisi. Saat itu Husnul menyatakan sistem TI seharga 152 miliar ini sangat aman dan tidak akan bisa ditembus oleh hacker. Oleh karena itu, Dhani mengetes sistem keamanan server tnp.kpu.go.id. Lanjut untuk penyebab ternyata pembobolan situs KPU. Meskipun KPU telah membuat sistem keamanan yang berlapis, namun
masih saja menyisakan lubang SQL injection sehingga tersangka dengan mudah menembus server tnp.kpu.go.id dengan cara melakukan penetrasi terhadap IP. Terima kasih. Lanjut, di sini ada poin 3.4 yaitu penanggulangan kasus. Penanggulangan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, perlu adanya peninjauan dan merevisi sistem informasi intelijen, memperketat sistem informasi intelijen. Yang ketiga, menata ulang dan meningkatkan standarisasi pengiriman, penyimpanan, serta dokumentasi data intelijen. Yang keempat, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Di sini ada bab 4, penutup. Poin 4.1 yaitu kesimpulan. Teknologi merupakan hal yang tidak bisa lepas dari manusia sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah berkembang begitu pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak sekali tindak-tindakan kriminal yang semakin marak terjadi terutama tindakan yang menyangkut kejahatan cyber. Juga tak jarang kejahatan cyber ini merugikan satu atau bahkan banyak pihak terutama di perusahaan besar. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Salah satu jenis kejahatan cybercrime diantaranya adalah unauthorized access computer, yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak satu, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki, dan salah satu contoh kejahatan tersebut ialah pembobolan situs KPU. Yang selanjutnya ada poin 4.2 yaitu saran yang dapat kami sampaikan adalah sebaiknya diperiksa keamanan sistem dengan lebih teliti dan akurat agar hal-hal seperti pembobolan dapat lebih mudah dihindari. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini kami dari kelompok yang mengambil kasus yaitu pembobolan situs resmi Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 beranggotakan lengkap dengan saya sendiri, Cindy, kemudian ada Giarni, Kalista, Muhammad Fauzi, dan Tiar. Di sini kami sudah melakukan tugas kami itu proyek dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penutup dari kami, selesai sudah presentasi kelompok kami pada hari ini. Seperti kamu dan dia yang selalu ada tanpa pernah memulai. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Terima kasih dan selamat malam. Malam.